Dulu, ia adalah seorang pemburu bayaran yang ditakuti, tapi ia memilih hidup tenang bersama keluarganya, jauh dari masa lalunya yang kelam. Hingga suatu hari, organisasi lamanya datang dan menginginkannya untuk kembali. Dengan bersusah payah, ia harus mengatasi masalah itu. Di sebuah showroom mobil, terdapat seorang sales yang ahli memikat pembeli. Sales itu bernama Mark. Di sana ia mendapat penghargaan sebagai karyawan dengan penjualan terbanyak. Setelah melakukan pekerjaannya, ia segera pulang untuk menemui keluarganya. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh istri dan anak-anaknya. Ia kemudian mengajak istrinya untuk pergi ke sebuah pasar malam, berniat merayakan hari pernikahan mereka. Saat sedang mengobrol, sekelompok pemuda dengan sengaja mencari masalah dengan Mark. Istrinya meminta agar mereka pergi dari sana. Mark menuruti, dia berlalu dengan wajah sedikit kesal. And don't. Hey, Dan, leave it. I didn't want you to fight him. Keesokan harinya, ia pergi ke sebuah tempat perbelanjaan bersama dengan anaknya. Tanpa diduga, muncul seorang pria yang langsung menyerangnya. Mark meminta agar ia diberi waktu untuk menitipkan anaknya. Tapi pria itu tetap maju menyerangnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Mark ternyata bukan sales biasa. Kalian bela dirinya, membuat musuh babak belur. Merasa kurang aman, Mark langsung pergi dari tempat itu. Let me put my kid down. Sorry about the mess. Ia pulang dengan memacu kendaraannya. Tetangga sekitar merasa heran, karena ia tak pernah seperti itu sebelumnya. Saat sampai di rumah, ia membuka sebuah laci rahasia yang berada di antara anak tangga rumahnya. Di sana terdapat barang-barang yang ia pakai saat masih menjadi pemburu bayaran. Ia segera menelpon kenalannya, memintanya untuk membuat identitas baru, demi keperluan penyamaran. Dengan berat hati, ia harus merelakan rumah dan segala kenangan yang ada. Ia bergegas menjemput keluarganya, dan segera membawa mereka menuju Las Vegas. Saat hendak pergi, sekelompok penjahat mengikuti mereka. Keluarganya masih belum mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sempat terjadi kejar-kejaran mobil antara Mark dan para penjahat. Merasa dimata-matai, ia curiga kalau di mobilnya telah dipasang alat pelacak. Ia bergegas membawa mobil itu ke sebuah bengkel. Di sana, ia mendapati alat pelacak itu dan segera melepasnya. Perjalanan mereka pun berlanjut. Mereka berhasil lolos dari kejaran penjahat. Karena takut dimata-matai, Mark meminta untuk mengumpulkan semua handphone dan membuangnya ke sebuah sungai. Jess, a little help? Okay, Let's go. Mom, hand him All of us, okay? Solidarity, bye! Flick my wrist, just like that. Tanpa terasa, malam pun tiba. Mereka sudah berkendara seharian. Di sebuah jembatan, Mark melihat kelompok penjahat berhasil menemukan keberadaannya. Melihat keluarganya tertidur pulas, ia dengan sengaja mengeraskan volume musik. Mark segera bersiap. Di tengah padatnya lalu lintas, ia terus melaju melewati setiap lampu merah, berusaha menghindar dari kejaran para penjahat. Dengan akurasi yang tinggi, ia berhasil menjatuhkan mereka satu persatu. Di keesokan hari, mereka terbangun dan berniat mengunjungi salah satu kampus yang ada di kota itu. Anak perempuan Mark ingin melanjutkan pendidikan di sana, sehingga mereka menyempatkan waktu untuk melihat suasana sekitar. Saat sedang berkeliling, ia merasa curiga dengan salah seorang pria yang ada di sana. Pria itu tampak membawa sebuah koper. Saat istrinya pergi, ia menyuruh sang pria untuk membuka kopernya. Namun dugaannya salah. Penjahat yang sebenarnya tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerangnya. Mark kemudian berlari masuk ke sebuah ruangan. Di sana terjadi pertarungan sengit antara dirinya dan sang penjahat. Karena lawannya bertubuh besar, Mark sempat kewalahan. Namun berkat pengalaman dan ketangkasannya, ia akhirnya berhasil mengatasi pria itu. Oh, shit. Karena situasi sudah tidak aman, Mark meminta keluarganya untuk segera meninggalkan tempat itu. Tanpa terasa, mereka sudah menempuh setengah perjalanan menuju Las Vegas. Di sebuah restoran, terjadi perdebatan kecil antara Mark dan anaknya. Sang anak ingin menjadi gamer profesional. Mark sempat tidak setuju, hingga akhirnya anaknya menantang dia untuk bermain permainan latihan menembak. Jika Mark kalah, ia harus mendukung keputusan sang anak. Namun tanpa diduga, kemampuan Mark membuatnya menang dengan mudah. Anaknya pun terkejut melihat keahlian ayahnya yang selama ini tidak ia ketahui. Laser tag? I mean, you can't be serious. Con me. You're a laser tag savant. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka tiba di Las Vegas. Dengan uang simpanan yang dimilikinya, Mark menyewa sebuah hotel yang sangat mewah untuk keluarganya. Wajah mereka tampak bahagia, karena ini menjadi momen liburan keluarga pertama yang benar-benar mereka nikmati bersama. Tak lama kemudian, Mark meminta izin pada keluarganya untuk menemui seorang teman lama. Saat bertemu, temannya memberikan Mark identitas baru, agar ia dan keluarganya bisa memulai hidup baru di luar negeri. Temannya sempat bertanya, apakah Mark sudah menceritakan semuanya pada keluarganya. Mark pun menjawab bahwa ia sedang berusaha, karena hal itu tidak mudah untuk dijelaskan. Mark berencana untuk jujur pada istrinya. Ia mengajaknya makan malam, sementara anak-anaknya diminta tetap berada di hotel.
Namun tanpa mereka sadari, kelompok penjahat telah berhasil melacak lokasi mereka. Saat menikmati makan malam, Mark tampak bingung harus memulai dari mana. Akhirnya, ia menunda niatnya untuk bercerita. Beberapa saat kemudian, di area kasino, Mark mencoba menghubungi anaknya untuk memastikan keadaan mereka. Tapi panggilan itu tidak dijawab. Rasa cemas pun muncul, membuat Mark segera mengajak istrinya untuk kembali ke hotel. I'm gonna call the kids. Okay. Answer. You wanna head back up? Yeah, let's do it. Sesampainya di sana, mereka langsung diserang oleh para penjahat. Dengan kemampuan berburu yang dimilikinya, Mark dengan cepat menjatuhkan mereka satu persatu. Tanpa diduga, salah satu penjahat berhasil menangkap istrinya dengan satu lemparan yang tepat, membuat Mark berhasil menjatuhkan pria itu. Istrinya pun segera berlari mencari anak-anak mereka, namun tak berhasil menemukannya. Dalam kepanikan itu, sang istri mempertanyakan semua yang terjadi kepada Mark. Namun Mark memintanya untuk menahan diri dan fokus mencari anak-anak mereka terlebih dulu. Sepanjang perjalanan, istrinya tak bisa menahan amarah dan kecewa karena merasa selama ini Mark menyembunyikan banyak hal darinya. Di sebuah acara, tampak anak-anak mereka berada di sana. Mark dan istrinya segera menghampiri dan meminta mereka untuk meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba, dari arah belakang, sekelompok penjahat muncul dan menyerang. Anak-anak pun panik dan berlari menjauh. Mark berusaha menenangkan keluarganya, lalu menghadapi para penyerang dengan tenang dan sigap. Setelah berhasil mengatasi situasi itu, mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Oh, guys, come on. Di sebuah penginapan, Mark akhirnya mengungkapkan semua hal kepada keluarganya. Ia bercerita bahwa di masa lalu, dirinya pernah bekerja sebagai agen rahasia, sebelum akhirnya beralih profesi menjadi pemburu bayaran. Namun, ia menyesali dan memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Karena khawatir keluarganya akan menjadi sasaran, Mark meminta mereka untuk pindah ke Kanada dan memulai hidup baru dengan identitas berbeda. Namun pengakuan itu justru membuat keluarganya kecewa. Anak-anaknya hanya ingin kembali ke rumah dan hidup seperti sebelumnya. Satu persatu mereka meninggalkan tempat itu, sementara Mark hanya bisa terdiam sendirian. Turned 18 and it was straight into the army. I don't know, maybe it was he took my training to a whole other level and recruited me into a special. Decisions about me and the kids. Keesokan harinya, istri dan anak-anaknya memutuskan untuk kembali ke kota asal mereka, meninggalkan Mark sendirian di penginapan. Namun tanpa disadari, salah satu anggota kelompok penjahat ternyata menyamar dan berhasil menangkap keluarga Mark. Mereka pun disandra, dan Mark mendapat pesan untuk datang ke sebuah tempat jika ingin memastikan keselamatan keluarganya. Hey, you cannot go to the airport. You know they're gonna be waiting there. Well, we're not. Who brought them to you in a big fat boat? Be at the old Poseidon Casino north of the city in 30 minutes. Tanpa berpikir panjang, Mark segera menuju lokasi yang dimaksud. Di sana, organisasi lama tempatnya dulu bekerja, menuntut agar Mark kembali bergabung. Mereka mengancam jika ia menolak, keluarganya akan berada dalam bahaya. Demi melindungi orang-orang yang ia cintai, Mark akhirnya terpaksa menerima permintaan itu. Put everything I am into you, you threw it all away. Want to kill me? And what the hell do you want? I want you back. Then some. I'll do it. Kelompok itu kemudian pergi meninggalkan Mark, yang saat itu masih terikat. Tak ingin kehilangan sosok ayah mereka, keluarga Mark memutuskan untuk kembali dan berusaha menyelamatkannya. Saat para penjahat lengah, Mark berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka, sementara keluarganya juga berhasil menahan seorang anggota lain. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, pemimpin organisasi tersebut segera kembali ke dalam gedung untuk menangkap Mark dan keluarganya. Dalam keadaan genting itu, Mark meminta anaknya mengoperasikan sebuah drone untuk melacak posisi para penjahat, sementara ia berusaha menyingkirkan ancaman yang ada. Man on your six. Including Granddad. Man on your right. Dengan bekerja sama dengan anaknya, Mark berhasil melumpuhkan para penjahat. Berkat keahlian dan ketangkasannya, mereka berhasil mengatasi seluruh ancaman. Kini hanya tersisa sang pemimpin organisasi. Di sisi lain, salah satu penjahat berusaha menangkap keluarga Mark yang berada di atap gedung. Sang istri yang tak ingin anaknya terluka berusaha melawan. Pertarungan berlangsung tidak seimbang, karena lawannya jauh lebih kuat dan terlatih. Namun di saat lengah, sang istri berhasil memanfaatkan kesempatan dengan melempar sebuah tongkat hingga mengenai penjahat itu dan membuatnya berakhir di sana. Pertarungan antara Mark dan bos terakhir itu berlangsung sengit. Keduanya sama-sama ahli dalam bertarung. Saat Mark mulai terdesak, keluarganya datang dan berhasil mengalihkan perhatian lawannya. Di momen itu, Mark memanfaatkan kesempatan untuk menyerang sang bos. Ia mengarahkan sebuah tongkat, membuat sang penjahat pingsan tak berdaya. Goodbye, Sean.
Mark dan keluarganya akhirnya selamat. Mereka merasa lega dan bersyukur karena bisa kembali berkumpul. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap pemimpin organisasi itu, membuat Mark dan keluarganya benar-benar terbebas dari ancaman masa lalu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Mark memutuskan untuk memulai hidup baru sebagai konsultan keamanan, sementara istrinya menjadi pelatih atlet profesional. Pengalaman berat yang mereka lalui justru membuat keluarga mereka semakin kompak dan saling mendukung. Sebagai bentuk harapan baru, Mark membeli sebuah minibus untuk menemani perjalanan keluarga mereka selanjutnya. It's on the letterhead. Hey, what up? Hey guys, Yeah. I don't know. Here, scoot. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung saya dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan cerita menarik dari film lainnya.